Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ada nggak saksi bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa? Ada nggak saksi? Nah, maksudnya Yesus diangkat jadi Tuhan oleh Bapa. Maksudnya? Maksudnya saya, Yesus itu Tuhan. Sekarang ada nggak bukti bahwa Sang Bapa itu mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan? Ya, dengan mujizat-mujizat kebangkitannya, dengan kuasa yang dia miliki. Siapa yang banyak saksi-saksinya? Dengan kebangkitannya, dengan memenuhi segala nubuat-nubuat tentang Sang Mesias, banyak. Yang saya tanya, siapa bukti dan saksi Yesus murid-muridnya menjadi Tuhan oleh Bapa? Ada nggak, coba satu murid saja ada? Misalnya Karena Simon dalam Petrus. Katolik identity antar murid. Maka coba tunjukkan satu data aja. Kalau mereka Ya, pernah di dalam melihat Bible itu, bahwa Pak. Yesus itu diangkat. Coba saya buka ayat berapa? Mana? Ya, misalnya ya, saya akan tunjukkan ya pernyataan daripada Simon Petrus ya kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada waktu itu ya. Bentar ya. Sabar. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pernyataan Petrus kepada jemaat orang-orang Israel. Kalau kita baca secara penuh ya pasal yang kedua, misalnya kita mulai dari ayat yang ke sebelumnya ya. Sebelum 36 ya, kita ambil dari 30 saja misalnya. Kita ambil dari 30. 31 ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan kepadanya apa yang kamu lihat dan kamu dengar ini. Dan seterusnya 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jangan separuh-separuh bang. Saya sudah bilang, kalau Anda malu jadi orang Islam, jangan paksa naik ke sini. Kenapa sih wajah Anda separuh-separuhin begini tuh kenapa? Kenapa begini-begini? Tuh Anda sudah malu. Nah kan? Dalam Lukas ya di sini. Apa katanya di sini ya? Malaikat ya, setelah Lukas 2 ayat 15 ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Ini malaikat. Gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, nah ini ya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang yang saya tanya itu dari mana buktinya dan saksi ya, bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan? Karena banyak orang yang mengatakan di dalam Galatia berapa itu bahwa Yesus itulah menjadi itu tidak bukan saksi, itu apa yang menjadi saksi itu seperti Yohanes, Matius. Ya, itu, ini kan tadi Lukas. saya katakan kepada kamu nih, saya bacakan lagi ya. Tetapi ya coba teruskan dulu. Coba data-data ayo. Oke. Di Coba dalam Katolik identity sudah? Di dalam Katolik identity di sana mengatakan penulisan Injil Markus Matius itu tidak diketahui. Jadi dari mana? Kamu sedang membahas apa ini? Kamu membahas saksi atau membahas penulis Bible, penulis Injil?
Coba kamu kalau mau diskusi dengan saya, satu saksi. tema saja yang kita bahas sampai selesai. Ya, satu, saksi Yesus sebagai Tuhan, itu aja. Baik, Silakan. tadi sudah saya katakan nih di dalam Saya balik Kisah kamera Para dulu. Rasul pasal yang kedua. Apakah kamu bisa mendengar saya? Coba. Kita bisa, silakan. Baik, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua tadi sudah saya bacakan. Di mana di situ Petrus, murid dari Yesus, sudah berkata, "Kamu masalahnya begini, kamu kalau saya bicara kamu dengar nggak? Soalnya kamu wajahmu saja kamu tutupi." Dengar, saya lagi ini kembalikan laptop. Ya, pertanyaan saya sekarang, penulis Kisah Para Rasul itu adalah Paulus, ya. Kisah Para Rasul. Sekarang Anda ada nggak ini bukti membahas bahwa Paulus penulis pernah kitab bertemu atau dengan bagaimana? Yesus? Anda membahas penulis kitab atau Karena membahas kita siapa membahas- saksi? Ya, benar. Si mata, ya, bukan masalah penulisan daripada Kisah Para Rasul itu, bukan. Yang saya tanya adalah Baik, saksi sumber kami bahwa itu Yesus adalah pernah diangkat Bible. menjadi Tuhan Ini oleh bro, Bapa ini. dengar bro. Sumber kami itu adalah Bible. Jadi kami akan mengutip dari dalam Bible. Yang Anda permasalahkan ini penulis Bible atau apa? Yang saya permasalahkan, pernah nggak Yesus Paulus ini bertemu dengan menyaksikan Bapak itu mengangkat dia sebagai Yesus ini sebagai Tuhan? Pernah Baik, nggak? belajar Sedangkan- dulu, belajar dulu diskusi ya. Anda lari ke Paulus, pernahkah ini? Aduh. Janganlah kebencianmu yang begitu rupa sedemikian rupa membuat kamu sih nggak bisa lagi kamu menerima jawaban. Apapun saya jawab sama kamu semuanya nggak ada yang beres. Yo, saya belum bertanya nih sama orang Islam nih ya. Nanti kalau saya tanya meninggal nanti kalian. Tidak ada saksi yang melihat Muhammad menerima wahyu. Ada saksinya? Nggak ada. Ya, yuk silakan. Coba kalau diskusi kita angkat satu aja tema sampai selesai. Ya, yuk. Kita kasih naik ada SAS coba. Nama apologet Islam, tapi pertanyaan mengarah ke sana kian kemari nggak jelas. Ya, SAS silakan nyalakan kamera Anda. Halo SAS. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Ini tadi ada kawan muslim Bang mau diskusi, cuma belum siap katanya. Bagaimana? Bang, Kawan ini muslim siapa tadi. yang bicara nih Bang? Saya yang punya akun. Tadi ada kawan muslim Abang mau bicara. muslim? Gitu. Abang Dia nggak muslim? siap. Saya Kristen. Mana orangnya Bang? Malah kabur. Oh, malah. Tadi minta naik. Besok aja Bang, besok aja kita. Baik, mulai, ya. saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi ya, ini itu forumnya tanya jawab Islam Kristen. Kalau misalnya tidak siap, jangan dipaksakan. Kalau Anda malu dilihat orang, Anda jadi orang Islam, Anda malu jadi pengikut Muhammad, jangan dipaksakan. Ya, ayo kita diskusi lah, dengan baik lah kita diskusi. Untuk apa sih kita ini saling maki-memaki begitu? Ya, eyel-eyelan, untuk apa? Yuk, kita kasih naik ada Badai. Badai, iya Badai. Ya, Badai, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum buat yang Islam, selamat malam buat yang Kristen, salam Silakan, semuanya. Bang, nyalakan kamera Anda. Gelap di sini Bang Idis. Anda Islam? Ya, alhamdulillah Islam. Islam. Baik, Bang. Di sini saya tidak memaksakan ya, Bang ya. Kalau Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, saya juga tidak memaksakan. Jadi saya turunkan ya, Bang ya. Cuma gitu malu Dis ya. Nah, ini kelihatan kok. Iya, Bang. Apa gerangan Anda naik ke sini, Bang? Silakan. Ya ini kan temanya tanya jawab Islam Kristen ya. Saya cuma mau nanya gitu di itu. Kalau di Kristen itu ada mandi besarnya ya Dis. Kayak itu Dis, maksud suami istri kalau berjima itu kan kalau di Islam harus mandi besar, bersih suci gitu loh. Kalau di Kristen gimana Dis, ada ya Dis? Nggak ada. Kenapa Anda bertanya itu gitu loh? Ya barangkali ada Dis, kan saya bukan orang Kristen, pengen tahu. Begitu ternyata. Bang, Iya. kalau ngomong-ngomong tentang itu, Bang, kalau
kalau kita benar-benar mau jujur ya Bang ya, ini mohon maaf nih, saya bahasanya agak sedikit vulgar nih Bang. Abang pernah dengar nggak ceritanya? Mohon maaf ini, cerita tentang spermanya Muhammad berceceran di baju. Kok ke situ sih? Nah, Anda kan tanyanya tentang itu tadi. Kalau masalah itu dia kan mau mencari-cari ini. Duh, gimana sih Bang? Tadi kan Anda nanya kepada saya, di Kristen itu ada enggak kalau suami istri habis berhubungan badan, apakah ada mandi? Tuh langsung panas kan, langsung emosi kan? Ini kenapa sih? Kenapa orang Islam nih kalau ditanya agamanya kok langsung bubar Bang? Jangan begitulah. Udah sinyalnya putus-putus juga. Gini, saya akan bertanya begini. Kalau saya angkat satu tema, itu Muslim yang kesini itu nggak ada yang bisa bertahan. Makanya Muslim saja yang nanya ke saya. Tapi nanti saya tanya pertanyaan yang sejenis. Anda kan tadi bertanya mengenai habis hubungan seksual antara suami dan istri ada mandi besar, betul? Ya, betul. Oke. Sekarang saya bertanya balik seputar itu tentang agama Islam, boleh? Boleh. Baik, sekarang saya tanya. Setelah Muhammad dan Aisyah berhubungan seksual, Muhammad bersetubuh dengan anak kecil, berhubungan seksual, apakah mereka mandi wajib? Macet langsung kan? Mana disko hilang di suaranya Dis? Ayo Bang di sini. Suaramu yang hilang. Oke lah, coba bagusin dulu sinyalmu lah ya. Sinyalmu bagusin dulu. Udah mulai macet-macet ini. Kenapa ini? Apakah di sana sedang hujan deras, badai petir begitu sehingga suara selalu putus-putus begitu loh. Aduh. Sulitnya teman-teman ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Ini ada Muslim yang mau naik, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa menyalakan kamera atau tidak. Coba ya. Amiluddin Albaru. Amiluddin Albaru, Anda Muslim Bang? Muslim. Ya, gini Bang. Di sini syaratnya itu harus bisa buka kamera. Anda belum bisa buka kamera. Iya sayang itu. Iya. Jadi cari dulu pengikut ya, cari pengikut dulu. Baru nanti kalau udah ada pengikutnya menaik lagi ke sini. Mohon maaf ya. Sekali lagi teman-teman, di sini itu kalau kalian naik, Anda harus seorang Muslim. Terus followers Anda itu cukup untuk menyalakan kamera. Kalau Anda Kristen naik ke sini, kita nanti jadi ngomongin orang Islam berdua. Anda Kristen, saya Kristen, kita ngomongin orang Islam. Nggak fair namanya. Paham kan maksud saya? Bisa saja saya undang yang Kristen di sini kita bahas agama Islam. Bisa. Tapi apakah itu nanti tidak terkesan seperti pengecut? Biarlah orang Islam yang seperti itu, sesama Islam bahas Kristen. Ya, yuk. Kita kasih naik ada sabar ya. Batu belah gayo. Batu belah gayo. Ya, silakan. Batu belah gayo, nyalakan kamera Anda. Gelap, Bang. Halo, Bang Edis. Ya, halo Bang. Anda gelap-gelap ini. Oh, gini ya, ya, sip. Ya. Ya, saya mau tanya dulu Bang, batu belah gayo. Abang Islam, Bang ya? Nah, udah meninggalkan, Bang. Serius dulu nih saya tanya Bang. Abang ini dari terlahir sebagai Islam atau Kristen? Saya lahir Islam, Bang. Berapa tahun jadi orang Islam? 23 tahun mungkin ya. Mungkin lah. 23 tahun jadi orang Islam. Iya. Gimana kita bisa percaya Bang kalau Anda ini 23 tahun jadi orang Islam? Oke, baik, biar kita percaya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini. Sah. Oke, sah ini Muslim. Sebentar Bang, saya mau nanya ini. Berarti Abang ini orang Aceh, Bang? Ya, Gayo Bang, Gayo. Gayo Aceh, Gayo luas ya Bang ya? Tengah. Ya. Iya, berarti bisa bahasa Aceh ya? Oh, bisa kali Bang. Coba Mas- sapa-sapa dulu Bang, sapa-sapa pemirsa yang Aceh coba Bang. Oke, kayaknya nggak ada orang Gayo di sini. Kalau ada, tolong di komen saya, di komentar saya, ya. Hana kabar woi di kampunga, ngemangan keko. Nah, itu mungkin kalau orang Gayo udah tahu itu. Oke, ya orang Gayo ya. Oke Bang, kita jadi pengen tahu nih Bang, alasan Anda meninggalkan agama Islam tuh gimana ceritanya nih Bang? Ah, ini dia Bang. Oh Ini. iya, memang teman-teman pantas ya, orang Islam sangat takut dengan Bible mereka. Kalau dibaca otomatis mereka akan meninggalkan agama Islam. Jadi bukan takut digini-ginikan aja Bang, tetapi takut kalau diginikan. Nah, baca dulu iya. dia ya kan. Benar. Nah, gitu. Jadi takut mereka membaca Bang. Nah, karena kalau begitu dia baca, langsung diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu makanya takut dia membaca Bang. Ya toh? Nah, apabila sudah membaca Alkitab itu Bang, ya kan, karena Alkitab itu adalah itu firman itu sendiri, Allah itu sendiri Bang. Nah, itu dia diberikan pengertian, diberikan pencerahan. Nah, jadi makanya dia takut. Baik. Oke Bang, saya konfirmasi dulu supaya kita tidak terkesan membicarakan agama Islam Bang ya. Berhubung Abang sudah keluar dari agama Islam, kita naikkan dulu satu Muslim nih. Ini ada Bang Taufik. Ya, Bang Taufik Muslim ya Bang? Iya Bang Edis, cakep, sehat. Gimana kabarnya? Sehat, kabar baik. Gimana kabar Bang Taufik? Ya sehat juga Bang. Oke, Bang Taufik, ini ada seorang Muslim nih, Batu Belah Gayo. Dia sudah meninggalkan agama Islam. Tadi sudah kita tes bacaan Al-Fatihahnya. Ini mantan Muslim. Tapi biasanya kalau ada orang Islam keluar dari agama Islam, orang Islam tuh seperti merasa ini settingan. Ini apa namanya? Akal-akalan gitu. Coba, apakah Anda meragukan ini Batu Belah Gayo ini mantan Muslim yang sudah keluar dari agama Islam? Oh, meragukan sih. Bukan meragukan kan? Coba silakan, Anda ngobrol lah, silakan. Berarti dia udah keluar dari agama Muslim. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Abang udah keluar dari agama Muslim gitu. Oh, sudah lama Bang. Sudah 20 tahun yang lalu. Tapi meragukan nih dia Bang Edis. Nggak percaya. Oh ya. Kenapa Bang ragu? Ya, tadi Bang Edis nah ya ngeragukan enggak? Aku bilang iya ngeragukan gitu loh. Ya, dasarnya meragukan itu apa gitu loh. Ya kan udah agama Muslim dia pakai peci terus pakai baju koko kelihatannya. Enggak, kaos biasa itu. Baju koko enggak biasa. Mana ada baju koko nih Bang? Tapi kenapa pakai peci Bang? Jangan pendusta lah Bang. Enggak baju koko Bang, baju kaos ini. Kenapa pakai peci? Ya, kalau peci Bang, orang Kristen dari zaman dulu udah pakai peci Bang. Bang Edis lama. Peci kok. Sebelum Muslim pakai peci, kami udah pakai peci duluan Bang. Bang ini. Nah, saya tanya kenapa masih pakai peci? Ya kalau ini kan kesukaan Bang. Mau pakai peci mau enggak itu salah satu kesukaan. Tapi seumur umur saya melihat orang keluar dari agama Islam nggak pernah ada pakai peci. Oh banyak Bang. Kami murtadin banyak Bang. Nggak ada saya lihat. Nggak ada, mungkin Abang kurang bergaul. Bukan, abangnya yang kurang paham. Nah, Baik, maksud saya begini, jangan soal peci lah. Masa remeh sekali, masa peci. ya, Maksud saya begini, Taufik. Coba Anda tanya dia seputar yang hanya orang Islam yang tahu, begitu. Contoh doa sholat, Oke. itu. Apa yang kamu tahu dari agama Islam begitu ya? Iya, gitu dong apa pertanyaannya. Silakan tanya jawab. Saya di sini menengahi dulu. sholat, subuh, ya kan? Oke. Zuhur, Oke. asar, Ya betul. maghrib, Oke. isya. Itu dah, Saya udah tanya ya. balik dulu. Oke. Saya tanya balik dulu. Jangan-jangan Abang yang bukan Muslim, Mas. Saya tanya dulu. Sebentar, Abang udah kenal- sebentar dulu. Yang abang tahu tentang Muslim hanya sebatas ajaran agama syariatkah, ajaran syariatkah, atau tarekat hakikat marifatkah? Tahu semua itu? Terus apa? Kan nggak tahu toh? Nah, terus apa yang mau Abang tanyakan? No, dia nggak tahu bang, dia tahu hanya syariat, yang 5 waktu, cocok.
Enggak, yang abang tanyakan apa? Abang aja nggak bertanya, bagaimana saya mau jawab? Jadi sudah saya tanya, jelaskan. yang dimaksud dalam arti ilmu agama Islam itu yang namanya tarekat itu apa? Kalau itu nggak tahu aku itu bang. Yang jelas saya dilahirkan. Ya kebanyakan Kalau saya kita kan nanti hanya kalau tarekat. dengar dulu, Puasa. kalau saya jelaskan nanti tentang Muslim, kenapa saya keluar dari Muslim? Karena saya mempelajari agama Muslim, makanya saya keluar. Nah itu Ya intinya itu, Bang. Allah, sekarang yang saya tanya, sekarang abang urusan nanya, yang namanya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu apa? Tarekat itu apa? Syariat tahulah tadi kan, 5 waktu sehari semalam. Tarekatnya apa? Gitu loh. Biasa percaya. Nanti saya gendong abang itu dari Jakarta sampai Sumedang. Ngapain abang gendong aku? Iya, kalau memang tahu, kalau memang betul mengatakan belajar tarti daripada agama Islam, gitu loh. Iya, maksudku ngapain abang gendong aku? Iya, kalau memang betul-betul abang tahu arti daripada ajaran agama Islam yang saya sebutkan tadi, saya gendong dari Jakarta sampai Sumedang, atau Sumenep lah. Nah, buat apa? Tapi gini aja, biar kita tidak debat kusir gini. Batu belah gayo, hal yang paling basic apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Oh, coba saya tanya, apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam seperti itu? Pertanyaan Bang Edis. Oke. Saya ini salah satu yang tadi yang tidak diinjili oleh orang, tidak didatangi oleh hamba Tuhan, ya. Tapi karena saya membaca ini, makanya saya meninggalkan agama Islam, ya. Nah itu adalah inti yang pertama. Terus? Nah, jadi karena saya membaca Alkitab, jadi makanya saya meninggalkan keyakinan saya yang lama. Walaupun keluarga saya semua sekarang ini masih Muslim, ya, masih tinggal di Aceh. Ya. Oke, sudah. Apa lagi? Baik, sebentar saya tanya dulu. Saya Sedikit Taufik. Siap. Itu kan Anda membaca Bible, Bang Batu Belah. Maksud saya begini, yang Anda temukan dari yang Anda baca itu apa perbandingannya sehingga Anda meninggalkan agama Islam? Kalau menurut aku bang adalah Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi manusia, ya. Masa saya mau mencari yang tidak pasti, yang pasti sudah ada di depan mata, itu intinya. Oke. Ya? Jadi intinya begini Taufik. Jadi mengikuti Yesus itu ada kepastian, sedangkan mengikut Muhammad itu tidak ada kepastian, tidak jelas. Karena sampai sekarang Muhammad pun masih didoa-doakan, minta-minta diselamatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Sampai sekarang Muhammad masih didoa-doain, Bang. Nah kan? Enggak, begini Bang. Kalau masalah itu keyakinan masing-masing ya, saya tidak Kok jadi keyakinan masing-masing? Nah, cuma sekarang saya mempertanyakan. Tiba-tiba jadi keyakinan masing-masing. Ini Taufik gimana? Begini Taufik, begini. Pak Kadis. Maksud saya begini, Anda akui tidak bahwa mengikut Muhammad itu tidak ada kepastian? Yo, ya ada Bang, kepastian ada. Oke, kalau sudah ada kepastian, kenapa umat Muslim minta supaya Allah menyelamatkan Muhammad? Yo, karena Muhammad itu utusan, bukan Tuhan. Kok nggak nyambung? Bang, saya tahu Muhammad itu utusan. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu mengikut Muhammad itu ada kepastian, sedang dia sendiri yang adalah utusan, dia sendiri masih didoakan, minta-minta supaya Allah menyelamatkan dia. Tetap ada kepastian, ada. Makanya kita percaya bahwa kenapa kita harus mendoakan, kenapa harus kita berselawat menyebut nama Muhammad, karena itu pasti Bang. Keyakinan saya pasti, gitu loh. Cuman sekarang saya pertanyaan Bang Idin, Bang Idin. Nggak nyambung. Maksud saya begini. Kalau satu kenapa umat Muslim minta Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Oke. Nah, saya belum masalah itu memang dalam arti kenapa saya percaya. Sedangkan Nabi Muhammad itu masih meminta-minta kita doakannya, kan begitu? Ya. Ya. Karena kan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan bahwa yang harus kita percayakan itu Allah dan utusannya, ya. Utusannya itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, makanya kita mengagumi Nabi Muhammad dengan cara berselawat, ya. Itu suatu cara kami untuk mengatakan betul-betul bahwa Nabi Muhammad itu Allah yang kami kagumi. Saya sudah menunggu-nunggu, saya pikir ada jawabannya. Aduh. Oke lah Bang Taufik, coba kita kasih kesempatan dulu lah kepada tim yang lain ya. Sebentar Bang Gadis, saya mau nanya satu. Ini siapa namanya, batu bara ini, ya? Batu belah.
Iya, Batu belah. batu pecah bang, batu pecah. Dia bilang Batu dia belah. dari agama Muslim, tapi dia pernah berpikir belajar nggak arti pada Baca agama yang benar dulu. Bacanya yang benar dulu, Bang. Batu belah, Bang, bukan batu pecah, Bang. Agama Islam itu dia belajar nggak bang? Abang ini suka kali berdusta. Bacanya yang benar dulu, bukan batu pecah, bukan batu apa, batu belah. Itu batu Iya, batu belah gayo lah ya. Iya, itu bacanya. Yang jelas Bang di dalam kekristenan itu hanya jelas. Iya, aku nanya sama bang batu belah ya. Abang bilang agama Islam, pindah ke agama yang lain ya, betul kan? Tetapi selama abang di agama Islam, abang arti pada hakikatnya abang nggak paham. Cocok abang pindah ke agama Islam. Kalau abang tahu arti daripada kajian syariat tarekat hakikat makrifat, saya rasa abang akan bisa memahami arti daripada keislaman itu seperti apa. Gitu. Saya sudah tahu itu Bang, saya sudah tahu. Semakin Katanya kita hakikat dalam bermakna apa? Hakikatnya itu apa? Gantian dulu. Udah gantian dulu. Semakin kita pelajari Bang, semakin dalam kita pelajari, semakin kacau otak kita. Kita harus kawin lagi. Gimana itu Bang? Makanya saya Larinya lain, Bang. Saya tanya, saya ya selama sama Bang Eris kami nggak pernah selangnya aja ya. Ya saya tanyakan sekarang, abang itu pindah agama, Iya, tapi tahu nggak arti daripada hakikat tarekat makrifat itu? enggak, karena itulah alasannya Bang, saya nggak mau tahu. Karena kalau semakin lama, semakin saya pelajari, semakin saya kacau pikiran saya. Nanti Saya nggak heran Bang, cocok. Kenapa? Nama abang aja batu belah. Pemikirannya itu selalu belah Bang, cocok. Ya itulah makanya ku bilang. Ya tak? Cocok sekali itu Bang. Makanya ku bilang tadi, semakin saya pelajari Bang, semakin pikiran saya semakin kacau. Kalau Bang Edis, seperti ini agama ini, dia ngaku. Kalau abang, saya tanya, apa sebabnya abang pindah ke agama Muslim? Abang nggak tahu. Karena apa? Tadi sudah dijawab, Bang. Alhamdulillah ya. Tadi sudah dijawab. Dengar Salah dulu satunya, Bang. salah satunya penyebab alasannya tadi adalah karena mengikut Muhammad tidak ada kepastian. itu kan jawaban yang jelas Bang. Masa Itu kan kamu nggak menurut paham dia, juga Bang sih? Edis. Itu menurut dia. Oke, Karena dia kalau hanya Muhammad belajar sudah ada syariat, kepastian, kenapa umat Muslim masih memohon kepada Allah supaya menyelamatkan Muhammad dan keluarganya? Bukan memohon, Bang. Kita hanya dalam arti seandainya dalam arti kita pacaran sama seseorang itu kita sayang, kita kangen. Ya wajar-wajar aja kan, Bang. Ada masalah itu. Oke, arti Allahumma sholli ala Muhammad itu apa artinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid gitu. Ya, apa artinya? Ya Allah Maha Besar, Muhammad utusan Allah. Oke lah, baiklah, kita lanjutkan dulu. Baik, mohon maaf nih Bang Taufik, saya turunkan dulu. Ini kita kacau ini diskusi. Ya, baik. Bang aja. Aduh. Oke lah, Bang Batu Belah Gayo. Nanti kalau Oke, kita, Bang. Anda sehubungan Anda sudah jadi Kristen, Anda sudah mengenal kebenaran, Anda sudah meninggalkan Muhammad yang tidak memberikan kepastian, kejelasan, datang kepada Yesus yang pasti, memberikan Bang. kepastian, kejelasan. Kita naikkan yang Muslim dulu ya Bang ya, supaya nanti kita tidak terkesan. Oke, siap Bang, siap. Oke, supaya kita tidak terkesan itu ngomongin orang Islam di belakang. Oke, Ini Bang ya. Oke, Tuhan Yesus berkati, Bang. Oke, Tuhan Yesus berkati Bang. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Iya teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, ini ada 12.900 orang ya. Bisa di-upload. Tak kenal dengan Edis TV ya. Gimana? Ya, Kacong Fikri, nyalakan kamera Bang. Iya, gimana kabarnya Dis? Kabar baik Bang Kacong. Gimana Cong? Alhamdulillah. Ya, silakan nyalakan kamera ya. Gimana Kacong? Apa yang mau Ya. kita bahas nih Kacong? Ya terserah kamu apa yang mau dibahas. Oke, melanjutkan yang tadi ya Kacong ya. Orang Islam kan Ya. mereka berkata Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya ya. Ya terus Kalau kita terjemahin tuh artinya apa dalam bahasa Indonesia? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga diberikan keselamatan bagi keluarga Muhammad itu dan keluarganya, betul? Ya. Dan keluarganya. Nah, ketika Anda Terus, mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Anda memohon kepada Allah supaya Allah memohonkan keselamatan atas Muhammad dan keluarganya, betul? Ya terus ya betul. Nah, berarti sampai sekarang Muhammad masih didoakan biar selamat, betul? Soalnya begini Dis. Enggak, jangan soalnya soalnya dulu kan- Kacong. Berarti sampai sekarang Entar Muhammad dulu. masih didoakan supaya Muhammad tuh diselamatkan beserta dengan keluarganya, betul? Bukan, ini kan tentang minta keselamatan kepada Allah dan semoga gimana mendapatkan keselamatan dari kan begitu kan. Pelan-pelan Bisa. gini, Kacong gini. Kita tidak salah ketika kita berbicara jujur. Saya mengharapkan seorang muslim itu bisa jujur dengan imannya. Oke? Ini aku jujur ini mau menjelaskan tentang ini. Oke. Soalnya kan manusia ini terkadang kan dalam 1 menit kadang buat berpikir
buruk lah intinya, terkadang baik begitu. Soalnya hati ini kan bolak-balik, Dis. Jadi jadi kita Kacong, gini Kacong. Biar kita itu fokus dulu. Ini kita lanjutin tadi nih. Tadi ada seorang Muslim dari Aceh. Dia meninggalkan Muhammad. Ya, Salah terus? satu alasannya adalah bahwa mengikut Muhammad itu nggak ada kepastian. Muhammadnya saja sampai sekarang masih didoa-doakan. Betul? bukan berarti Atau mendoakan Kacong Nabi duduk Muhammad dulu yang supaya bagus, kita coba itu taruh mendapat- dulu HP supaya enak kita diskusinya. Jangan jalan ke sana kian kemari. Coba duduk dulu, coba yang bagus. Turunin dulu, Dis, minta maaf di sini soalnya ada kerjaan ini, Dis. Nah, kan turunin dulu. Ya sudah, baiklah, jangan dipaksa-paksain ya. Oke lah, salam kepada para penggemar saya di Madura ya. Iya, mantap. Yuk. Ya. Aduh. Sekali lagi ya teman-teman ya. Cobalah jujur. Kan sampai sekarang umat Islam masih berdoa supaya Muhammad dan keluarganya diberikan keselamatan. Bagaimana Anda katakan Muhammad dijamin masuk surga dan keluarganya? Muhammad saja dalam sebuah hadis pernah berkata kepada Fatimah anaknya, "Ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak berkuasa untuk melepaskan kamu dari siksa api neraka." Lalu sejak kapan umat muslim berhaluria mengatakan Muhammad dan keluarganya masuk surga? Yuk silakan. Kita kasih naik, ada Imam Bos Muda. Imam Bos Muda. Ya, selamat malam Imam Bos Muda, Muslim ya Bang? Iya, Muslim Bang Edi. Silakan Bang. Selamat malam. Selamat malam juga. Gimana Bang? Ya, langsung saja pertanyaannya gimana Bang Edi? Mengenai Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau diterjemahkan iya. ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ya, itu sebuah pujian terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya, Bang. Enggak, kalau diterjemahkan kata per kata ke dalam bahasa Indonesia artinya apa itu? Ya, sebuah pujian itu, Bang. Bang, itu kalau kita terjemahkan artinya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Itu artinya. Iya, Bang. Itu kan sebuah pujian dari Allah. Masa mau didoakan celaka, Bang? Sulit ya teman-teman orang muslim. Ini seperti saya pernah bilang Bang, umat Islam itu adalah umat yang mengucapkan kata-kata berbahasa Arab tetapi mereka tidak mengertinya. Ya, mengerti, Bang, mengerti. Ya, Oke, kalau orang coba awam Allahumma kebanyakan itu artinya apa? Allahumma apa artinya? Ya, semoga Allah. Oke, semoga Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Bang artikan, Bang. Nah, baik, kita artikan saja dari sini ya. Kita Ya, lihat ya. nih, arti sholawat ya. Arti. Artinya ya, nih. Artinya. Baik, saya bacakan di sini Bang ya. Ya, Bang. Artinya, ya Allah, Allahumma itu artinya, ya Allah, wahai Allah, limpahkanlah. Bentar nih ya, mana banyak iklannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Iya, Bang. Nah, jadi Anda masih meminta kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, betul? Ya, pujian itu, Bang, pujian terhadap Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang Muhammad sampai sekarang masih didoakan sama orang Islam. Iya, Bang. Satu-satunya nabi yang masih didoakan, minta didoakan supaya diselamatkan itu cuman Muhammad, Bang. Masa, Bang? Ya sudah, sebutkan satu nabi lain. Kalau begitu. Saya kurang paham, Bang. Nah, kurang paham. Baiklah, Bang, supaya tidak terkesan. Saya tuh banyak menerima kritik dari orang-orang Islam. Setelah saya live, yang inbox saya itu berjubel bilang begini, kamu kok beraninya sama orang Islam awam? Kamu kenapa tidak menghadapi ustadz saja? Masalahnya ustadz-ustadznya tidak berani naik ke sini. Langsung lawan Ustadz Somad aja, Bang. Saya sudah melakukan tantangan terbuka, debat terbuka kepada Abdul Somad.
Abdul Somad itu salah satu orang yang saya cari-cari untuk berdiskusi dengan saya. Tetapi dia tidak berani merespon saya. Ya. Jadi kita kasih naik yang muslim yang lain dulu ya Bang ya. Ya. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih sama-sama Bang. Terima ya. Yuk, silakan ya yang muslim-muslim. Cobalah jangan membuat agama Islam itu semakin terpojok dan tersudut. Saya tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang ngerti agama Islam. Saya tahu itu. Tapi cobalah setidak-tidaknya Anda pernah belajar begitu. Ya. Bang, kok Abang bilang nggak ada satupun orang Islam yang ngerti agama Islam? Masalahnya saya sudah menaikkan ke channel saya ini ribuan orang Islam, ribuan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang ngerti agama Islam. Masa saya harus katakan ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Ayo, kecuali memang saya dapati ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Ternyata tidak ada. Ya, Saleh Huji. Saleh Huji. Ya, mudah-mudahan ini muslim yang ngerti agama Islam. Selamat malam Saleh Huji. Selamat malam Bang Ya, Edi. silakan Saleh Huji, nyalakan kamera Anda. Saleh Uji. Jangan-jangan ini penangkap hantu. Ya, Saleh Uji, muslim ya? Iya dulunya, tapi sekarang sudah murtad Bang. Sudah murtad lagi. Berapa tahun jadi orang Islam dan kapan murtadnya Bang? Mulai sejak lahir hampir 30 tahun. Murtadnya baru setahun setengah. Berarti Anda umur masih 31 tahun? Bukan Bang. Artinya saya menjadi seorang Islam itu mulai dari umur lulus SD itu Bang. Gitu loh. Jadi kalau saya sekarang sudah tua gitu. Oke, baik, kita tes dulu Bang. Kita tes, kita nggak boleh ngaku-ngaku nih. Coba Bang, ketika Anda Islam dulu, apalagi baru setengah tahun Anda keluar dari agama Islam, coba bagaimana doa sholat, ketika wudhu bacaannya apa? Coba silakan, kami mau tahu. Oh itu hafal semua Bang. Silakan. Mau dibaca ya? Silakan. Oke. Mulai dari wudhu dulu ya. Silakan. Nawaitul wudu airu ala tasagari fadlillahi ta'ala dan kullu wudu ngilang aki atas kene pertukaran apa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Doa salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Sah, sudah sah. Cukup sah. Oh, sudah saya. Oke. Sudah cukup, ini muslim beneran. Apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Mendalami, mempelajari. Betul kata saya kan. Saya pernah ngomong, mendalami. Kalau ada orang Islam betul-betul mendalami agama Islam, saya pastikan dia akan meninggalkannya. Iya Bang. Jadi saya pernah bilang pelajari cuma 3. Gimana? Ya. Yang saya pelajari cuma 3. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sejarah Muhammad, yang ketiga hadis. Gitu aja kok. Langsung saya murtad. Iya. Jadi saya sudah pernah bilang juga Bang, banyak orang mengatakan saya ini mengada-ngada dan berlebih-lebihan. Saya bilang begini, kalau kamu sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Orang yang belum meninggalkan agama Islam itu adalah orang-orang yang tak mau belajar agama Islam. Iya. Begitu. Tapi hal spesifik apa Bang yang akhirnya membuat Anda tinggalkan agama Islam itu? Yang pertama, kebanyakan bohongnya, kebanyakan cerita dongeng. Dan juga selain dari itu, ya, bukan hanya 3 hal yang diceritakan, yang diperbolehkan, lebih dari itu. Dan juga saya banyak temukan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam ajarannya. Contoh. Di dalam Al-Quran aja, ya, yang pernah saya pelajari, umat Islam semuanya pasti masuk neraka. Betul. Di dalam saya sendiri tidak mau masuk neraka, Bang. Kan ada ayatnya di Maryam 71, betul, ya kan? Betul. Ya. Dan saya juga menemukan lagi di dalam ayat Al-Quran, kalau tidak salah saya tobat. Perangilah, mana mungkin saya berbuat demikian, lebih baik saya tinggalkan. Ya, mungkin kita perlu tanggapan nih, biar kita tidak subjektif Bang ya. Nanti kalau kita ini subjektif, kita undang nih yang masih percaya agama Islam nih. Silakan. Rijal motor yang sampai malam masih kerja, padahal dalam Al-Quran dilarang kerja malam. Silakan. Oh iya, dilarang. Kalau malam harus istirahat. Saya pernah baca juga. Iya. Silakan Rijal.
Soalannya apa, Dis? Soalannya? Dia coba dites dulu, jangan-jangan dia ngaku-ngaku mantan Islam, atau Anda percaya nggak dia mantan Muslim? Itu kan bagi kami, Dis, nggak ada masalah mau mantan Muslim atau bukan orang Muslim sekalipun, atau di luar Muslim sekalipun. Jadi kalau dia mau pindah agama itu kan lakum dinukum waliyadin. Kata siapa? Ya? Barang siapa yang meninggalkan agama Islam, maka bunuhilah dia. Gimana sih? Coba, siapa yang telah membunuh di negara kita ini, orang yang telah meninggalkan Islam, siapa yang telah dibunuh? Coba. Iya, karena negara ini tidak mau Sudah menjalankan agama Islam. Gimana? Karena negara ini tidak Bukan menerapkan itu syariat Islam. masalah. Gimana sih? Des, bukan itu masalahnya. Kenapa? Karena ayat itu, ingat ya Des ya, itu ayat yang berlaku pada zaman itu. Di saat orang-orang itu, ya, setelah dia meninggalkan Islam, contohnya penulis Al-Quran itu, dia mengolok-olok Al-Quran, begitu ya. Jadi kita bebas di dalam Islam itu memilih kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda sembah, kata pun Anda sembah, nggak masalah bagi orang Islam, ya. Jangan Coba tanggapannya Saleh Huji. di dalam tempurung saja, ya. Anda sembah, lalu Anda sujud kepada kata atau manusia terkutuk, nggak apa-apa, nggak ada Oke, coba tanggapannya Saleh Huji, coba silakan Saleh Huji. Oke, begini Rizal. Baru sekarang saya mendengarkan dari mulut Rizal bahwa mengatakan lakum dinukum. Kemarin-kemarin kemana aja lu? Ngancam-ngancam kemarin-kemarin kamu. Menghina, mengejek. Baru sekarang kamu bilang bahwa lakum dinukum. Ngapain kamu? Saya dengar, saya pernah lihat kamu lab. Saya lihat, cuman saya tidak berani naik. Baru sekarang boro-boro ngomong lakum dinukum. Ya. Begini Dis, ya. Di dalam Islam, ini di dalam kita bicara Islam, maka Anda diwaras dulu, ya. Waras dulu baru bisa masuk Islam. Maka orang-orang yang tidak waras atau orang-orang yang otaknya bermasalah, ingat ya, orang-orang yang otaknya bermasalah. Oke, kamu bawa dulu Rizal. Nggak pikir saya kamu membantah sesuatu yang spesifik atau gimana? Malah ngomong kalau otaknya waras, Oke Bang, tapi Anda menyadari itu ya, menyadari bahwa kisah-kisah dalam agama Islam itu penuh dongeng-dongeng begitu. Misalnya apa itu Bang, yang dada Muhammad dibelah? Iya, pernah juga. Diambil apa namanya dalemannya begitu ya? Bukan diambil, tapi dicuci ceritanya, tapi bohong. Ya, tentu tidak masuk akal gitu Bang. Bagaimana mungkin paru-paru dicuci? Emangnya apa namanya kain? Iya. Itu namanya dongeng gitu loh. Iya. Pokoknya kalau mendalami Al-Qur'an, apalagi otaknya waras, pasti meninggalkan, gitu aja lah. apalagi sampai mendalami sejarah Muhammad. Waduh. Lah. Iya. Ya baiklah ya. Jadi ini kita memberikan edukasi kepada orang-orang Islam. Mungkin banyak di luaran sana Bang, orang-orang Islam itu yang panas Bang. Dia merasa ini orang kok ngomong-ngomongin di belakang gitu. Tapi kalau mereka benar-benar mendalami, ya betul-betul dia memberikan waktunya untuk mempelajari itu, pasti dia akan meninggalkannya, gitu Bang. Oke lah Bang, kita kasihlah kesempatan kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Saleh Huji. Baik, saya turunkan ya Pak ya. Salam kenal Bang Edi. Salam kenal, selamat malam. Saya turunkan. Ya teman-teman ya, kalian sudah tahu kan bahwa ketika saya katakan ada orang mendalami agama Islam lalu meninggalkannya, itu bukan omong kosong. Ada orangnya itu, dan orangnya bukan cuma 1-2, banyak. Cuman tidak semuanya berani speak up, tidak semuanya berani ngomong. Karena apa? Karena kalau ngomong nanti dikatakan penistaan agama. Iya. Dan saya sudah pernah mengatakan teman-teman, undang-undang penistaan agama dibuat untuk melindungi agama Islam dari itu, dari kritik dari orang-orang yang ingin membongkar agama Islam. Begitu. Makanya di dalam agama Kristen nggak ada, kita nggak perlu menakuti apapun, kita tidak perlu menutupi apapun. Anda mau bertanya tentang agama Kristen, silahkan. Tapi jangan coba-coba Anda bertanya agama Islam, menista agama. Ya, silakan.
Nanti kalau saya dikatakan subjektif, dikatakan saya hanya, ya itu kan menurut pendapatmu. Silakan, saya naikkan yang muslim. Kita kasih naik ada Virgo Moy. Virgo Moy. Nih perempuan perdana yang naik ke sini malam hari ini. Iya, Virgo Moy, selamat malam. Salam Bang Edis. Laki-laki. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Islam, Bang? Salam. Bukan. Kristen, Bang. Baik, kita turunkan ya. Teman-teman sekali lagi ya, teman-teman ya. Saya mohon kerjasamanya kepada saudara-saudaraku yang seiman. Bukannya saya terlihat kejam, bukannya saya terlihat bagaimana. Kalau Kristen naik ke sini, saya kan sudah bilang, nanti orang Islamnya dikasih kesempatan apa? Kita terkesan lemah ini ngomong orang Islam di belakang. Kita beri kesempatan kepada yang Muslim, ya. Kalaupun teman-teman yang Kristen pengen benar-benar mensupport, ya cukup saja tap-tap layar, absen kehadiran nih di love yang warna orange ini, kemudian follow akun saya yang asli, share, bagikan, rekam video-video yang menurut Anda menarik, bagikan, upload, posting ya di media-media sosial Anda. Itu caranya ya. Oke. Ya. Nah, kita juga ada program untuk mendirikan tempat berapologet atau markas atau rumah apologet kita di sini. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, ya bisa mensupport. Tidak ada pun tidak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, dengan share, klik, bagikan, follow itu cukup begitu. Kalau ada berkat lebih bisa mensupport rumah apologet begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Sekali lagi teman-teman Kristen, untuk jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Kalau kalian bener-bener kebelet banget ya, ini saya kasih ini nih. Kalau kalian bener-bener kebelet ya, saya kasih ini biar kalian lari. Kalian lari nanti. Ya, Cuka Asang. Halo. Malam Bang Edi. Baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Feriansyah, ini udah pernah, Nur Fajri sudah pernah, Lina sudah pernah. Coba Valdin, Gus Saleh nggak kapok-kapok. Iya, Valdin. Selamat malam, Valdin. Assalamualaikum, selamat malam. Silakan Valdin, nyalakan kamera Anda. Rusak kameranya, Bang. Rusak? Iya. Baik, saya kasih turun kalau rusak, Bang. Kita kasih naik ada Cilian Murpi. Cilian, saya pikir cicilan. Cicilan. Ya, Cilian Murpi, silakan nyalakan kamera Anda. Enggak, sorry Bang. Aku namanya aja sama Bang. Banyak kali akun Abang itu salah support kemarin. Saya juga Kristen Bang. Saya Kristen Katolik. Coba Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Biar enak kita bicaranya. Salah itu kemarin awak support itu. Banyak kali akunnya. Coba nyalakan kamera dulu. Cilian. Iya Bang. Coba nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Gak usah Bang, gak usah banyak banyak CCTV juga Bang. Baik, saya turunkan ya. Jadi teman-teman, ini pengumuman saya katakan kepada teman-teman sekalian. Teman-teman, kalau teman-teman mau support saya, pastikan harus muncul nama saya di situ. Karena memang ada banyak sekali yang teman-teman. Ya, selamat malam, Saudara Eko, Muslim Bang. Ya, selamat malam Bang Idris. Itu suara apa Bang yang berisik itu Bang? Oh, radio Bang. Adakah kipas di situ? Udah. Oh iya, ada. Udah ya, udah. Ya, jangan dikipas Bang. Kalau dikipas begini. Berisik Bang. Ya, ini Eko PR. Anda Muslim atau bagaimana? Saya Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Nggak ada sih Bang. Cuman saya kepingin tanya aja sama Bang Edis. Apa itu? Kita bahas masalah surga aja Bang. Saya seneng itu kalau bahas surga. Surga. Sebenarnya Bang, di dalam Islam dan di dalam Kristen itu nggak ada surga Bang.
Loh, terus gimana Bang? Nah, kaget kan? Surga itu sebenarnya bahasa Sanskerta, Bang. Itu istilah terminologi di dalam agama Hindu. Jadi sebenarnya di dalam agama Islam itu yang ada itu jannah. Nah, di dalam agama Kristen itu yang ada gan itu maksudnya taman begitu. Di dalam agama Islam itu diambil oleh agama Islam jadi jannah begitu. Atau Firdaus. Kalau Firdausnya Kristen itu isinya apa ya, Bang? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan yang akan datang, di situ berbicara mengenai tentang dunia baru, Bang. Dunia baru, keadaan dunia baru di mana manusia itu akan kembali kepada fitrahnya ketika sebagaimana ketika tujuan awal diciptakannya, begitu. Oh, beda ya. Kalau jannahnya Islam kan banyak bidadari, Bang. Ya, kalau jannahnya Islam seperti itu, Bang. Kalian akan berhubungan seksual terus begitu terus. Seneng saya itu, Bang. Gimana? Seneng saya. Iya, karena orang Islam itu pengikutnya adalah orang-orang yang haus akan itu. Ya. Jadi biar Anda tahu, itu gini maksudnya. Pak Eko, begini. Dulu ketika agama Islam itu dibentuk, itu para pengikutnya itu adalah pria-pria yang berperang. Jadi mereka itu pergi berperang. Nah, ketika pergi berperang itu, memang kaum wanita itu tidak ikut. Makanya sholat Jumat itu perempuan nggak ikut. Sebenarnya sholat Jumat itu adalah kumpul-kumpul untuk mengatur strategi perang. Makanya perempuan tidak ikut di situ. Nah, ketika mereka berperang, itu bisa menghabiskan waktu, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Makanya laki-laki atau pria-pria dulu waktu mereka pengikut agama Islam tuh mereka itu mendamba-dambakan wanita. Makanya hadiahnya itu dibilang wanita. Makanya kalau kamu mati syahid nanti kamu bisa berhubungan seksual sampai 70 tahun. Makanya kalau Anda benar-benar mendalami agama Islam itu Bang asal usulnya. Nah, cuman yang percaya sekarang ini ya orang yang nggak pernah belajar. Masalahnya gini Bang Edis, bukan gimana-gimana ya. Saya tanya sama teman saya yang katakanlah Islamnya taat gitu ya. Saya tanya, ketika saya tanya surga itu, loh kalau laki-laki oke lah dapat 70 bidadari. Lah terus kalau perempuan apa mau digilir 70 pangeran juga? Nggak bisa jawab, Bang. Iya, kalau menurut Al-Quran sebenarnya surga itu ya untuk kaum laki-laki saja. Coba kemana itu? Perempuan itu banyaknya masuk neraka, kata Muhammad. Iya. Menurut Muhammad, kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Iya pernah dengar sih itu sih. Lah pertanyaannya kalau wanita Islam yang taat, nggak pernah berbuat dosa, terus masuk surga, di surga dapat apa gitu? Ya itu dapat bidadari montok itu. Nah, maksudnya yang perempuan Islam. Iya, mereka dapat bidadari berpayudara besar. Loh masa wanita sama wanita, Bang? Nah itu makanya itu saya tanyakan, ngapain kalian? Apakah kalian mau main kates-katesan? Nah, parah itu. Ya begitu gini, Bang. Pak Eko, maksud saya begini. Terus terang gini Bang ya, sejak saya kan ya belum lama lah ya saya ngikuti live-nya Mas Edis itu. Saya jadi sering baca-baca Quran, terutama artinya. Ya memang Sebentar, pertanyaan. Anda ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim sejak lahir, Bang. Coba tes dulu, kita tes dulu, silakan. Bacaan sholat, coba silakan. Bacaan niat sholat. Sholli fardhu dhuhri arba'an raka'atin mustaqbila qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Sah ini muslim. Ya, asli muslim saya. Berarti Anda ini gimana statusnya sekarang? Sudah mulai mempertanyakan agama Islam atau bahkan sudah keluar dari agama Islam? Enggak, di lingkungan keluarga saya sih Kristen ada, Katolik ada, dari nenek saya juga ada yang Kristen. Tapi saya lahir dari ayah saya Islam, ibu saya Islam. Tapi sekarang masih Islam atau meragukan Islam atau bagaimana? Atau masih Islam? Saya masih Islam. Cuman gini, masalahnya gimana ya? Setelah saya lihat live-nya Bang Edis itu, jadi saya penasaran kan. Saya buka-buka, saya terus terang nggak tahu artinya Al-Quran. Maksudnya arti bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu, nggak tahu. Jadi harus baca artinya. Nah, setelah membaca artinya, ternyata yang saya katakan benar ya? Iya benar. Jadi memang benar begitu Pak Eko. Jadi banyak orang mengira
Saya ini ngada-ngada gitu loh. Banyak orang mengira itu, orang Islam bilang, kamu bilang Muhammad menikahi anak di bawah umur ya. Dia nggak tahu itu beneran gitu loh. Kamu bilang Muhammad menyuruh minum air kencing onta. Dia bilang saya fitnah. Saya bilang di dalam Al-Quran Anda itu akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara besar. Itu janji Allah kepada kalian. Enggak, terus kemarin saya tanya gini Bang ya, tentang surat Al-Fatihah itu. Ya saya niru omongannya Bang Edis aja. Yang pertama saya tanyakan kan, Al-Quran itu benar-benar firman Allah bukan sih? Ya iyalah, dan takon kayak gitu. Ya iyalah, coba artine dalam bahasa Indonesia ini kepriwe. Ya itu ya tadi yang ihdinas siratal mustaqim itu. Dia tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, berarti Allah ke kurung nemu jalan lurus apa pakai? Iya, pastinya bukan seperti itu. Terus iya, itu pastilah juga dari orang yang belum tahu jalan yang lurus. Ya kan? Iya, 50 tahun saya jadi Islam juga baru kemarin-kemarin Bang. Bener itu. Tadinya saya setiap sholat juga ya baca itu aja, nggak tahu artinya sih, terus terang itu. Dan saya yakin banyak orang Islam seperti saya. Betul, saya sudah pernah melakukan angket. Saya pernah membuat berapa ya, 50 kalau kurang lebih pertanyaan begitu tentang orang-orang Islam pada waktu itu di bulan puasa tahun 2014. Saya keliling dari 100 orang Islam yang saya tanya, 98 orang Islam tidak tahu apa yang diucapkan ketika dia sholat. Bayangin, cuma 2 orang yang ngerti. Makanya saya pernah bilang, seandainya orang-orang betul-betul mendalami agama Islam, maka yang menjadi orang Islam itu cuma 2 orang, Juma sama Uncu PA. Iya, saya juga kadang suka penasaran gitu, lihat live-nya Bang Zuma sama Bang Ucup PI apa ya, Ucup PI. Saya malah ketawa, itu hiburan bagi saya malah. Dan aneh itu, maksudnya tanya A jawabnya B, tanya B jawabnya C gitu. Udah lari-lari terus, nggak pernah ada yang pasti. Ya intinya buat saya sih hiburan aja lah. Ya, sambil pengetahuan gitu lah ya. Nah itu ya betul. Oke lah Pak Eko, supaya tidak nanti terkesan ini juga ya, kita masih mencari orang Islam yang ya masih kekeh mempertahankan agama Islamnya gitu Pak Eko. Nah saya seneng itu, saya seneng. Rame jadinya. Oke Pak Eko, saya turunkan ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Eko, saya turunkan ya. Baik. Ya, sekali lagi ya, kalau Anda Islam dan Anda senang ya melakukan diskusi atau tanya jawab antara Islam dan Kristen, saya berikan kalian karpet merah. Saya berikan kalian panggung dan kesempatan untuk berbicara dengan saya. Kita kasih naik ada Satrio Eko. Wah, Eko lagi, Eko. Masuk Pak Eko. Ya, silakan ya, Satrio Eko. Des? Muslim, Bang. Lo tuh jangan giring Muslim ke Kristen lo. Tenang. Tenang. Jangan tenang. Nyalain kamera dulu. Opini enggak benar, monyet. Jangan marah aja, monyet. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas gua. Tarik napas. Lu kalau ngomong giring opini enggak benar. Tahu enggak? Tenang. Oten lu kampret lu. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Eko, silakan nyalakan kamera. Yuk. Nih. Kamera nyalain. On cam gua. Ya, jangan marah-marah. Tenangin diri dulu, tenangin. Lu kalau ngomong jangan pakai konten yang enggak benar, giring opini lu bangsat lu, hah? Oke, yang mana yang tidak benar? Lu ngegiring 99 orang dianggap enggak benar, 2 orang yang benar. Apa maksud lu? Karena memang hasil dari lu jangan banyak ngomong bacot lu. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah setan lu. Jangan marah-marah. Saya sudah pernah bilang, kalau ada orang Islam yang menemukan bahwa saya memfitnah, silakan pergi ke Mabes Polri. Kan sudah saya bilang Satria Eko, kalau Anda dapati saya memfitnah agama Islam, pergi rame-rame ke Mabes Polri. Lu konten lu tuh konten yang selalu ngegiring yang nggak benar. Lu contohnya, coba saya minta contohnya. Sekarang gini deh, gimana? Lu di mana? Hah? Kan sudah saya bilang, daripada kita seperti ini, berani nggak lu datang ke Mabes Polri? Mabes Polri gimana? Lu nggak usah libat-libatin Mabes Polri, lu jangan. Apakah lu bisa tunjukin di mana perkataan gue yang merupakan fitnah tentang agama Islam? Dis, lu kalau emang lu pegang akidah lu pegang akidah lu nggak usah ngejelek-jelekin. Yang jelek-jelekinnya di mana, Satrio Eko? Barusan gua ngelihat bahas konten lu kayak gimana. Yang mana? Yang mana barusan lu?
Yang mana? Yang mana? Yang gua barusan banyak, barusan itu panjang lebar omongan kita tadi. Gua yang mana? baru buka live lu nih ya. Gua baru buka live lu ya. Yang gua lihat lu kontennya isinya hujatan dan hujatan. Lu tuh sesat. Dari tadi suruh nunjukin yang mana. Coba spesifik dulu yang mana. Tentang Muhammad menyuruh orang Islam minum air kencing hewan atau yang mana? Nggak ada yang namanya ajaran gua suruh minum air kencing itu nggak ada. Nggak ada. Sekarang gini aja, Dis. Ya, sekarang gini aja. Begini, sebentar, saya tunjukin. Kok bisa bilang nggak ada? Nggak ada. Ini agama Islam atau bukan? Sebentar nih, saya kasih tunjuk ya. Ini agama Islam atau bukan? Sabar. Gua Muslim. Baik. Gua Muslim nih, liatin. Muka baik, gua Muslim. saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk. Ya. Apakah agama Islam menyuruh minum kencing unta? Kok bisa-bisanya Anda katakan tidak? Sekarang lu jangan ngegiring hal-hal yang enggak. Tenang, nih saya balikin dulu kamera nih. Coba liatin kamera gua, liatin. Nih. Lu coba dari mana? Pengertian kayak gitu pengertian dari mana lo? Ini Muslim ini nih, minumin kencing unta nih. Dia minumin air kencing. Edis, nih. Lu nggak usah ngada-ngada, Gua memang nggak ngada-ngada ini bahkan nih. Gua pegang akidah gua. Dengerin nih. Lu nggak usah buka-buka masalah video yang nggak benar. Tadi harganya hanya 5 real, dan ini kan ada Des, nggak usah kita ngebahas masalah itu ya. Yang gua mau sekarang, lu nggak usah ngebahas. Gimana? Yang mana? Yang merupakan fitnah yang mana coba? Nggak ada. Gua nggak terima lu ngejelek-jelekin agama gua. Agama lu. Gua nggak mau. Coba, Eko. Gua kasih lu kesempatan tunjukin di mana gua menjelek-jelekan agama Islam. Coba tunjukin. Edis, barusan gua nonton live lu sama kawan lu tadi. Hah? Lu bahas yang serat seorang yang berbahasa Fatihah, hanya lu yang benerin. Lu akal dari mana? Hah? Baik. Lu sendiri pembenci Muslim. Ya, gua tes. Jadinya. Baik. Tes apa? Gua memang bukan pakai di dalam Al-Fatihah ada kata-kata gini, walad dolin. Coba apa arti walad dolin? Walad dolin. Gua memang bukan pakar agama, tapi lu nggak usah langsung dibuktikan. Gua memang bukan pakar agama, langsung terbukti. Buktinya lu kagak tahu apa artinya. Gua memang orang yang nggak benar, Edis. Iya, semuanya kayak lu itu gimana? Semua orang Islam macam lu itu kagak ada yang tahu. Masa lu maksa gua biar si Anu tahu? Kan udah gua bilang hanya 2% saja. Dari 100 orang yang gua survei, ada 98 orang yang tidak mengerti apa yang diucapkannya. Hanya 2 orang saja yang ngerti. Di mana salahnya? Lu ini penghujat. Penghujatnya di mana? Masakan saya harus menyimpulkan sesuatu yang tidak saya alami sendiri. Dengerin, amaluna amalukum, agama lu, agama kami. Ngapain lu menghujat? Hah? Menghujatnya di mana? Sudahlah, Des, sekarang begini aja. Lu nggak usah buat konten yang menggiring masalah agama gua. Saya tidak pernah membuat konten yang menghujat, menggiring. Saya hanya mengatakan yang fakta. Muslim di dunia ini, asal lu tahu ya. 95%, tahu nggak lo? Lu nggak usah ini, nggak usah bekas pengen. Sudahlah tidak tahu agama, tapi bicara gua agama. Gua tahu agama, ini hujat agama gua monyet. Hah? Baik. Kita dengarkan ya pengakuan seorang ustadz. Gak ada, gua nggak mau dengerin konten monyet, kontol lu. Kenapa Anda ngamuk-ngamuk? Dengerin ini. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang. Lu tuh penghasilan dari mana? Lu dapat info dari apa? Hah? Suka membaca Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Dis. Monyet. Keledai. Bukan keledai, lu yang keledai. Otak busuk. Itu seorang ustadz mengakui orang Islam baca Quran gak ngerti apa yang dibacanya. Termasuk elu. Termasuk elu kagak ngerti. Gimana? Oten tolong. Lu tuh penyesat, lu tuh tahu nggak? Kok penyesat? Lu buka kacamata gua. Di mana saya mengatakan sesuatu yang tidak benar? Tadi Ustadz Munsir Situmorang mengakui ketika umat muslim membaca Al-Quran, mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Lu barusan gua tanya, apa arti waladolin? Lu langsung ngomong, gua bukan pakarnya. Lu termasuk. Gua memang bukan pakarnya. Terus kenapa lu paksa gua bilang orang Islam ngerti Quran? Gua gak terima kalau lu kayak beginiin monyet. Kenapa lu paksa gua ngomong bahwa orang Islam ngerti Quran, sedangkan lu saja gak ngerti Quran? Konten lu tuh konten yang gak mendidik, konten lu tuh menjerumusin. Justru konten gua mendidik orang-orang Islam biar sadar supaya apa? Supaya jangan mengucapkan bahasa Arab tanpa mengertinya. Lu kalau emang bukan muslim, lu gak usah gabung-gabung kayak begini. Lu ngapain ngebahas muslim?
Jadi kalau muslim bahas agama, kalau muslim bahas Kristen boleh? Terserah lu, yang pasti gua nggak terima. Ditanya itu langsung main thread ya. Dengar, kalau Islam bahas agama Kristen boleh? Itu Des yang gua bahas sekarang itu. Main thread dia. Lu ngaco. Lu lihat nih, lu lihat ini ya. Thread. Lu gua kasih gambar keren nih, biar lu tahu nih. Selama ini lu nontonnya ngadu ayam, gimana lu bisa tahu? Dengar, Des. Dengar. Ngadu ayam kepala lu itulah yang gua adu. Ayo adu kepala lu aja lah. Lu biasanya ngadu ayam, pantesan lu gak ngerti. Gua kasih lu gambar bagus. Ngoceh di medsos Mana lu, nih gambarnya? semuanya lu bahas yang gak Nih, masalah muslim lu. Ini bagaimana umat Islam membahas agama Kristen. Mana sih? Udah hilang. Gua memang orang yang gak paham, tapi gua punya akidah, Dis. Lu gak usah ngejelekin masalah muslim. Di mana Islam ngejelekinnya? Itu, lu tuh udahlah, Dis. Sekarang baru lu bahas ini, udah lu lupa lagi. Nih, gua kasih lu gambar bagus nih. Lu bilang ngapain lu bahas-bahas Kristen? Lu Islam ngapain bahas-bahas Kristen? Giliran ditanggapin, lu yang ngamuk-ngamuk. Yang dibahas Gimana itu lu nih? masalah agama. Lu gua gak pernah ngebahas agama lu. Ya Agama lu satu kagak pernah semuanya bahas. tuh. Ini sih yang dibahas Lu ini. ngapain? Nih. Yang gua balikin bahas dulu kamera gua lihat nih. gua gak terima kalau lu ngomongnya Lu lihat aneh-aneh. ini. Lu ngejelek-jelekin Islam. Oke, gua tanya, lu tahu ini siapa? Tahu nggak ini siapa? Lu gak usah ngebahas kemana-mana deh. Gua gak tahu. Lu Langsung gak usah bahas kemana-mana yang lo. gua bahas. Satria Eko. Lu tahu nggak ini siapa? Oi, Edis. Gua yang gua bahas, lu jangan lu tahu nggak ini Islam di siapa? depan publik. Agama lu urus aja, pikir. Gak ada manusia tuh gak ada yang sempurna. Ini ulama Islam namanya Zakir Naik datang ke Indonesia di hadapan ribuan orang disambut wapres bahas agama Kristen. Giliran gua jawab lu nya kejang-kejang marah-marah. Nah, gua nggak kejang-kejang, cuman gua nggak terima kalau lu ngomongnya ngaco. Oke, di mana yang ngaco? Lu ngaco. Di mana ngaconya? Lu barusan ngebahas dari 100 orang yang Al-Fatihah nggak paham hanya 2 orang. Itu apa? Ya memang benar. Buktinya lu kagak paham. Lu fakta dari mana? Siapa yang berbicara itu siapa? Gua sudah melakukan survei tahun 2014 pada bulan Ramadan. Gua survei orang-orang Islam. Lu tuh penghujat. Penghujat lu tuh, mengadu domba agama lo. Jadi dengar Eko. Kalau saya menghujat, sekarang begini. Sekarang gua tantang. Berani nggak umat Islam rame-rame ke Mabes Polri? Berani nggak? Mabes Polri, lu jangan ngoceh terus. Jawab pertanyaan gua. Berani nggak lu rame-rame ke Mabes Polri? Berani nggak? Lah, kok nantang-nantang ke Mabes Polri ngapain? Ya kita bahas itu banyak alasan. Kalau saya mengatakan sesuatu yang fitnah, saya siap terjun dari Monas. Lu tuh hanya ngebacot, Des. Dari zaman dulu, lu sama Bang Juma aja udah konyol lu. Coba tunjukkan satu statement saya yang merupakan fitnah. Sudahlah, Des. Yang gua tahu sekarang, lu jangan sesekali agama Islam lu provokasi sama di mana yang memprovokasi? Di mana? Lu setiap konten lu bahas kebencian, ujaran kebencian. Di mana kebenciannya? Di mana? Lu tuh pengadu domba. Pengadu dombanya di mana? Kita di negara Indonesia Raya ini, Des, justru itu yang saya suarakan. Saya menyuarakan supaya orang-orang Islam jangan bahas agama Kristen. Nanti saya jawab kalian marah. Siapa yang ngebahas? Lu yang barusan ngejelek-jelekin akidah gua. Gua nggak terima. Di mana? Di mana jelek-jelekinnya? Gua rela mampus ya. Kalau gua cuma ngebelain agama gua rela mampus, biar lu tahu. Hah? Iya, di mana ngejelekinnya? Bahasa lu yang barusan, monyet. Yang mana? Yang mana? Lu hati-hati. Tapi yang mana? Jadi provokasi lu. Kan sudah gua bilang dari tadi, Satria Eko. Pergi ke Mabes Polri, bikin laporan. Ini ada orang namanya Edis TV menjelek-jelekkan agama Islam. Buktikan yang mana yang saya jelek-jelekkan dari agama Islam. Karena saya mengatakan yang fakta. Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Apa bahasa-bahasa lu itu ngaco, tahu nggak? Betul. Bener nggak Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Siapa yang kena sihir? Lu dasarnya fakta dari mana? Makanya pergi ke Mabes Polri biar ditemani ulama. Datang ke MUI bilang ini ada orang Kristen. Katanya nabi kita adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Bilang sama MUI. Gimana? Gila. Jangan MUI beraninya mengundang Zakir Naik bahas agama Kristen. Kalau MUI ngundang Zakir Naik bahas agama Kristen, tidak ada penistaan agama. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, tiba-tiba penistaan agama. Konten lu itu mengarahkan kebencian, Des. Konten lu itu selalu begitu kebencian kepada Islam. Coba, kebencian apa yang saya katakan terhadap agama Islam? Ada nih Bang Juma nonton, mudah-mudahan
Bang Juma nggak nonton, lu tuh yang berantem sama Bang Juma. Memang gua bukan pakai Dia kagak berani, orang gua saja diblokir kok. Gua diblokir sama lu dia. Jangan banyak bacot, lu jangan banyak bacot. Nggak terima, lu nya yang nggak ada berani. Kalau kagak terima, udah gua bilang datang ke Mabes Polri. Udah kurang gimana coba? Kurang gimana kalau nggak terima? Datang ke Mabes Polri, bikin LP-nya di sono. Menghargai masalah umat. Harus Gimana sih orang ini? Umat. Tidak terima terhadap yang saya katakan, betul? Iya. Oke, kenapa lu kagak datang ke Mabes Polri? Ngapain gua ke Mabes Polri? Urusan gua. Iya bilang aja karena lu kagak punya dalil. Menggiring masalah. Bilang aja lu kagak punya dalil membuktikan kalau ucapan gua salah. Karena lu itu, Dit, paling bisa ngoceh, hanya menghujat kebencian. Jangan sungguh nekat yang nyata yang lain. Segala 100 orang yang lu anggap hanya 2 orang yang enggak dari Islam saya survei. Ketika saya bertanya kepada mereka tentang Al-Fatihah, hanya 2 orang yang tahu artinya. Contoh, sekarang apa arti ihdinas siratal mustaqim? Dia bilang nggak tahu. Yang lu survei siapa? Udah nggak usah ngejelasin lo. Lu yang lu survei itu siapa? Dari orang-orang Islam. Iya, yang mana? Di mana? Oke. Waktu itu tahun 2014, waktu bulan puasa, saya pernah mensurvei, misalnya ada ibu-ibu menjual kelapa, menjual degan itu, degan. Saya minum ke situ. Saya minum. Lu Nggak ada puasa, bukti? nggak puasa. Ada buktinya? Saya bilang enggak. Nah, saya ini mau survei tentang bacaan Al-Fatihah. Saya mau tanya, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Nggak tahu dia. Yang lain juga begitu, sama. Lu juga kagak tahu ihdinas siratal mustaqim. Gua memang kagak tahu, Des. Nah, itu bukti bahwa survei saya benar. Yang gua pertahankan, Des, ya. Yang gua pertahankan, gua nggak terima. Lu cara ngomong bahasa menggiring kebencian. Lu tuh semuanya lo yang dulu bahas itu kebencian, ujar kebencian. Iya, kalau orang Kristen bahas Islam dibilang kebencian. Tapi kalau orang Islam bahas Islam, orang Islam bahas Kristen namanya dakwah. Sekarang gini aja deh. Gua minta tolong, Dis, ya. Kita ini negara saling menghargai lah masalah umat beragama. Nah, justru itu yang saya suarakan. Kalau kita saling menghargai, suruh ulama-ulama orang-orang Islam jangan bahas agama Kristen. Kenapa lu kalau memang gitu? Diskusi masalah diskusi, bukan saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, bukan menghujatnya di mana? Itu jangan, Dis. Kalau masalah diskusi ya terserah. Kita dari tadi ini diskusi, lu yang bertempat ngamuk-ngamuk. Gua nggak diskusi, gua hanya ngebahas, gua nggak mau, gua nggak terima. Kalau lu ngebahas bahasa yang nggak benar. Yang nggak benar di mana? Ujar kebencian lu itu loh, Des. Yang mana? Hah? Contoh spesifik yang mana? Yang lu barusan bahas lo, barusan. Yang mana? Yang mana? Barusan yang lu bahas apa berdua sama kawan tadi? Lu tenangin diri dulu di bawah sono. Yes. Lu tenangin diri sekarang dulu. Gini, Des. Jangan lu terus-terusan. Ya, lu tenangin diri dulu di bawah sono. Dari tadi kita sudah coba tunjukin satu fitnah saya terhadap agama Islam. Saya sudah bilang sama kalian. Jika kalian dapati seorang Edis TV memfitnah agama Islam, mengatakan yang bohong tentang agama Islam, saya Edis TV akan menerjunkan diri saya dari Monas. Ada-ada saja Anda katakan. Kalau Anda bilang bahwa bahasa saya menista, buktikan. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, kamu bilang itu dakwah. Siapa orang Islam yang bahas agama Kristen? Zakir Naik. Zakir Naik itu kalau bahas agama Kristen disupport oleh negara. Bahkan dia disambut oleh wakil presiden, namanya Yusuf Kala. Ketika Zakir Naik membahas agama Kristen, Jesus is Muslim brother, Jesus Muslim brother, Allahu Akbar. Bagaimana ketika Islam bahas agama Kristen, kalau kalian katakan dakwah? Sementara ketika saya jawab, kalian bilang penistaan agama. Bagaimana kalian ini? Nih, saya akan putarkan ini video-video orang-orang Islam ketika mereka membahas agama Kristen. Contohnya Jakar Turun atau Zakir Naik. Nah, sebentar ya. Nih, biar kalian tahu. Masa ketika Zakir Naik bahas agama Kristen tidak apa? Tadi dengerin ya, dengerin. Points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible. Where Jesus Christ, peace be upon him, himself say that I
you read the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places. He never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devils in the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I will the fear of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I cannot counsel to nothing. And I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. You never claim divinity. Kalau ulama Islam bahas Yesus itu seorang Muslim, Muslimnya langsung Allahu Akbar. Giliran dijawab ngamuk. Gimana sih? Yang harusnya ngaca itu kalian yang harus datang ke MUI, bilang ke MUI. Kalau kalian siap membahas Kristen, kalian juga harus siap dibahas oleh orang Kristen. Giliran dibahas kau ngamuk. Gimana sih? Ayo tunjukkan kalau saya memfitnah agama Islam. Sungguh nekat yang nyata kalian ini. Sugiman. Ya. Masa dikatakan saya memfitnah agama Islam? Ya, Sugiman, nyalakan kamera Anda. Lari kan? Kita kasih naik ada sebentar ya. Ujang sayur. Ujang sayur. Silakan Ujang sayur. Sambil saya ambil dulu air minum saya ya. Mereka ini ada-ada saja. Ya, Ujang sayur. Muslim, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yang Ustaz Bang. Gimana? Terus aja kita sambil nungguin malam. Udah lama nonton tadi, Bang? Hari ini sudah lama nonton? Alhamdulillah lama sekali. Sudah lama. Coba Bang, ketika saya membahas agama Islam, adakah saya memfitnah, Bang? Ya kalau masalah memfitnah sih nggak ada gitu ya. Nggak ada. Cuma kan di situ emang keterangan dan hadisnya itu tersebut semua kita kan punya patokan. Ya kalau bagi saya mah tergantung kitanya aja. Agama kita ya kita jangan ikuti agama orang lain, jangan kita ngejelekin akidah agama orang lain. Kita di sini nggak jelek-jelekin. Kita di sini mengatakan yang fakta tentang agama Islam dan tentang agama Kristen. Ketika orang Islam memfitnah Yesus kami sebagai seorang Muslim, maka saya sebagai Kristen akan menjawab. Betul nggak? Iya. Nah, ya, betul. Bagaimana mungkin Muhammad, maksud kami Yesus kami menubuatkan tentang Muhammad, sementara kelakuan Muhammad ya seperti yang saya utarakan tadi. Iya, kalau di mata saya, ya kalau di pendirian saya, itu kan nabi saya. Tetap kita nggak bakal ngejelekin nabi kita, walaupun keadaannya kayak gimana, tetap. Oke. Sekarang saya tanya Bang, betul nggak Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa? Nah, kalau suami istri mah nggak apa-apa. Bukan masalahnya, bukan suaminya yang disusui. Muhammad pernah menyuruh Sahlah binti Suhail, seorang perempuan, menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya, sementara laki-laki itu sudah dewasa. Ya kalau masalah itu mah tergantung kitanya aja, kalau dia keponakan atau apa. Repot. Tapi nikah gitu ya, kata keterangan juga kan begini, kita menyusui misalkan anak orang nih yang bukan muhrim kita nih, anak orang ya, ibunya istilahnya meninggal, disusui sama dia, walaupun dia bukan saudaranya, tapi tetap dia nggak akan bisa melepas dari seorang ibu, sama aja. Iya, kalau masih bayi. Ya. Kalau masih balita, masih netek, boleh. Masalahnya laki-laki yang disuruh disusui ini sudah berjanggut. Gimana? Ada kan penyelewengan istilah nama seperti agama yang lain, menjelek-menjelekan bisa jadi.
dari pendapatan orang lain. Ujang, dengerin ayah. Begini ayah, saya kalau ngomong itu ada dalilnya, ada dasarnya. Ya benar ya. Jadi Muhammad pernah menyuruh seorang perempuan. Nama perempuan itu adalah Sahlah. Iya. Nah, si Sahlah ini merasa bahwa suaminya dia cemburu karena ada laki-laki lain di rumah dia. Kan di situ mah Bang ada istilahnya mas surga dan neraka kalau masalah itu mah. Kalau kata saya dengerin. Dengerin ya. Ini ada perempuan. Ini perempuan nih, namanya Sahlah. Oke. Ya. Sahlah ini punya suami. Ya. Nama suaminya ini Abu Huzaifah. Ya. Nah, lalu ada laki-laki lain. Namanya Salim. Jadi ada satu perempuan, ada dua laki-laki dalam satu rumah. Iya. Nah, kemudian si Sahlah ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu cemburu. Mukanya itu beraut cemburu karena apa? Karena ada pria lain di rumah kami, namanya Salim. Sedangkan Salim itu adalah tangan kanannya, anak angkat dia. Seorang laki-laki yang sudah dewasa, sudah berjanggut, sudah balik. Lalu Muhammad berkata kepada Sahlah, wahai Sahlah, susuilah si Salim itu. Nah si Sahlah bilang, ya Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu sudah dewasa, sudah berjanggut dia ya Rasulullah. Muhammad tersenyum lebar dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Lalu disusuilah oleh Sahlah ini si Salim itu. Dan Sahlah melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Ini cerita macam apa ini? Bagaimana mungkin? Makanya saya pernah bilang, kalau ada orang Islam mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti akan mencampakkan hadis itu ke tong sampah. Ketika saya bilang begitu, banyak orang Islam mengatakan saya menghina, menista agama Islam. Padahal orang-orang Islam kalau memang benar-benar mau belajar itu pasti akan mencampakkan itu ke tong sampah. Gitu. Coba sekarang saya tanya Ujang, Anda percaya nggak dengan cerita itu? Ya kalau zaman Nabi saya percaya saja. Karena kan kata saya juga itu kan Nabi saya. Percaya saja zaman Nabi. Berarti Nabi Muhammad menyuruh perbuatan zina? Ya bukan zina, karena kan dia kata. Bagaimana perempuan menyusui laki-laki yang dewasa bukan suaminya, itu bukan zina? Kita minta izin. Pak suaminya juga kan tadinya. Di mana dikatakan minta izin? Sekalipun diberikan izin, berarti suaminya mengizinkan istrinya berzina. Ya bukan berzina, dia akan menyusui barangkali di situ sebuah ceritanya itu ada apa unsur yang lain gitu Bang. Unsur apa? Aduh, Ini ya, misalkan nih, kita ibaratnya kita sakit. Kan orang juga makanlah kamu hewan yang haram, ya, yang diharamkan oleh agama Islam. Tuh, ibaratnya. Tapi kamu setelah memakan tersebut, Allah kamu akan sembuh. Dan setelah kamu sembuh, kamu bertobatlah kepada Allah. Itu kan bisa terjadi. Tapi jangan sekali lagi kamu memakan barang tersebut, karena itu. Oke, berarti intinya Muhammad menyuruh seorang perempuan berzina. Ya nggak tahu kalau masalah berzina, kan disuruhnya menyusui doang, Bang. Bagaimana mungkin perempuan menyusui? Oke, sekarang saya tanya, payudara perempuan itu termasuk aurat nggak? Ya aurat. Aurat. Bayangin Bang, kalau payudara perempuan, aduh, ini bahasa-bahasa kayak gini nih sulit. berat ini. Ya udahlah Bang, saya cuma berpesan begini ya, bahwa apa yang saya ucapkan selama saya menghandle acara live seperti ini, itu semua ada dasarnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jadi saya tidak pernah mengada-ngada. Ya, macet dia teman-teman. Oke lah, baiklah ya, dia macet. Kita turunkan dulu ya, kita turunkan. Macet dia. Oke, kita kasih naik, ada Rudi Jember. Ya, silakan Rudi Jember. Rudi Jember, silakan nyalakan kamera. Halo? Macet.
Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada sebentar. Gempiu. Ini perempuan kayaknya Gempiu. Iya, Gempiu. Ini sudah dinaikkan sampai ke atas dia. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Teti. Sebentar. Sabar ya, teman-teman ya. Teti Tuan Seul. Pada banyak yang mendaftar jadi Salim. Ya, Teti. Bukan. Selamat malam, Teti. Macet lagi. Baik. Kita turunkan ya. Coba kita refresh dulu, teman-teman. Kita turunkan dulu semua yang mengajukan permintaan naik ya. Oke. Kita sudah bersihkan. Kita kasih naik sekarang ada sabar ya. Ardian coba. Ardian. Ya, Dehe Waru. Silakan nyalakan kamera, Bang. Teman-teman tahu nggak? Ini sudah saya turunkan. Ini yang mengajukan permintaannya ini langsung 40 orang ini. Semua pengen naik ke sini. Gimana teman-teman? Semua pengen mengajukan permintaan naik. Coba ya, kita kasih naik ada Juni. Coba kita kasih naik nama Juni. Ya, Juni, silakan nyalakan kamera, Juni. Kan? Ini gimana sih? Mengajukan permintaan naik tapi dinaikin. Serangan jantung. Coba, serangan jantung. Ya, serangan jantung. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ini cardiac attack atau cardiac arrest nih. Silakan. Muslim, Bang? Enggak, kebetulan kita satu agama, Bang. Abang Kristen? Kristen, Bang. Jadi, boleh bertanya nggak, Bang, tentang Kristen ini, Bang? Aduh, di sini forumnya itu tanya jawab Islam Kristen ini, Bang. Aduh. Abang salah Bang. forum ini, Bang. Iya, ngerti, Bang. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu, Bang. Karena banyak orang Islam itu ingin mengatakan bahwa saya itu salah. Jadi kasihlah dulu kesempatan kepada mereka ya. Oke, siap-siap, Bang. Oke, saya turunkan ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Teman-teman, coba teman-teman yang Kristen. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan. Jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan.
Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya. Menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar
Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.